Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jazarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li syadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subulir rasyad amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fadzakkir inna ba'dadh dzikra sadzakkaru may yakhsha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin sekalian, jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat umur, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas pengajian setelah Senin kemarin off ya. Saya masih OTW pulang dari Lampung. Jam segini baru nyampe Merak kemarin ya. Salat wassalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Kita lanjutkan saja kaji kita, masih di surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayatnya 77 ya. Wa qalu lan tamassanan naru ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kalau tidak salah ayatnya ini ya 79. 77. Ya. Wa qalu lan ngucap iya Yahudi lamma wa'adahum waktune wa'adahum makna asli janji ya, tapi di sini maksudnya ngancam. Wa'adahum waktune ngancam hu ing Yahudi an-nabiyyu sapa nabi an-nara ing neraka. Lan tamassana lan ora pisan-pisan. Tamassa ngenani kita, nerajam na ing kita, bukan tamassa bahasa kita ya. Jalan-jalan itu. Healing ya. Tamassana ora pisan-pisan ngenani na ing kita tusibana. Ngenani na ing kita annaru apa neraka illa angin ayyamam ma'dudah sakehidina ma'dudah kang den itung qalilatan kang kedik arba'ina yauman
40 dina muddata ibadati abaihim mangsane nyembahe sakehe bapane Yahudi al-ijla ing pedet summa tajulu kari-kari ilang yenar qul ngucap antika Muhammad lahum maring Yahudi ya Muhammadu he Muhammad at-taqaddum ana tagawe sira kabeh hudifat minhu hamzatul waslu hudifat dan buang minhu saking lafad at-taqaddum hamzatul wasli apa hamzah wasol istighnaan bihamzatil istifhami karena ngalap cukup bihamzatil istifhami kelawan hamzah istifham tadinya ada dua gitu kul at tahaddum dibikin satu kul at tahaddum nanti kita terangkan indallahi ing sandinge Allah ahdan ing janji mitsaqon ing janji minhu saking Allah bidzalika saking mengkono kang den sebut mengkono ayyam ma'dudah falay yukhlifa maka ora pisan-pisan nyulayani Allah sapa Allah ahdahu ing janjine Allah bihi kelawan wa'ad bihi kelawan ahad la ora anata bal balikan tetapi netaquluna ngucap sira kabeh alallahi ngatasi Allah mala ta'lamun ing barang kang ora weruh sira kabeh itu secara makna harfiah dan lafadznya. Hadirin rahimakumullah, masih bicara tentang orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini konteksnya lain. Di dalam satu keterangan ada dua versi kenapa ayat ini diturunkan. Versi yang pertama, ketika Nabi datang di Madinah dan memberikan tadzkirahnya bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh nanti dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengimani dengan adanya Nabi akhir yang tertera di Taurat dan Injil, maka nerakalah tempatnya, kata Nabi. Itu langsung dihitung, langsung diutarakan di hadapan mereka. Apa yang terjadi ketika Nabi ngomong bahwa orang-orang kafir itu nanti dimasukkan ke dalam neraka, termasuk kalian orang-orang Yahudi? Apa mereka bilang? Lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Muhammad, kami itu mungkin saja kami dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, tapi sebentar, nggak lama. Walaupun kamu mengatakan kami akan masuk neraka, ya boleh, tapi kami yakin kami tidak akan pernah lama di neraka nanti. Begitu sampai di hadapan ya. Seolah-olah apa gitu ya, ngenyek gitu ya. Masuk neraka boleh katanya. Nggak akan lama tapi Muhammad, paling juga sekitar 40 hari katanya. Dulu leluhur kami ketika ditinggalkan oleh Nabi Isa ke Bukit Turisin, mereka menjadi orang-orang kufur dengan menyembah ijel. Ijel itu sapi ya. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel di Bukit Turis, menuju Bukit Turisina 40 hari untuk berjumpa berdialog dengan Allah, sementara umatnya dalam kondisi kembali kepada kekufuran dengan menyembah ijal. Lantas setelah itu Nabi Musa datang murka besar, yang pada akhirnya mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan, tapi habis itu mereka diampuni oleh Allah. Ada yang jadi kerak segala itu ya, sudah dibahas lewat ayatnya. Paling juga kalau kami masuk neraka ya kayak leluhur kami dulu
yang sempat kufur 40 hari kemudian Allah maafkan. Waduh. Luar biasa ya, ngenyeknya ini orang kafir, orang Yahudi. Ini dia. Jadi orang yang ngenyek terhadap Islam itu bukan barang aneh kok ya. Dari dulu banyak. Sekarang ini mungkin cecukulannya aja gitu ya. Aslinya mah dulu. Paling juga 40 hari gitu. Kami disiksa di neraka. Setelah itu lantas kami dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini klaim mereka gitu ya. Kepercayaan mereka juga pengakuan mereka. Dalam kisah yang lain bahwa konteks ayatnya, asbabun nuzulnya bukan demikian, tapi katanya begini, orang Yahudi itu ya, mereka itu punya keyakinan bahwa umur dunia ini cuma 7.000 tahun gitu. Kata orang Yahudi, umur dunia ini Muhammad 7.000 tahun. Dan perbandingan antara dunia dan akhirat itu 1.000 tahun di akhirat, 7 hari di dunia. Gitu. Jadi paling kami nanti disiksa, kalaupun disiksa cuma 7 hari saja. Setelah itu nanti kami dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Begitu katanya tuh. Di asbabun nuzul yang lain gitu ya. Masih juga ngenyek gitu. Ini sama ketika mereka mengklaim dirinya bahwa mereka itu mengklaim ahli surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara. Mereka mengklaim bahwa yang pasti masuk surga itu atau orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Itu klaim mereka, itu pengakuan mereka, sebagaimana juga pengakuan mereka yang akan masuk surga tapi nanti dikeluarkan lagi cuma 40 hari atau 7 hari katanya. Ngeledeknya kalau ada depan kita apain gitu ya. Itulah tantangan dakwah yang luar biasa yang Rasulullah hadapi. Kemudian kata Allah, katakan sama mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi, qul attakhadtum indallahi ahdan. Seolah-olah perkataan mereka itu perkataan Allah yang Allahnya sudah janji kepada mereka dengan berbicara yang demikian. Padahal itu hanya kata mereka, klaim mereka, ucapan mereka saja. Allah tidak pernah buat janji seperti itu kepada umat Yahudi. Tidak ada dalam ayat ya, yang menyebutkan bahwa Allah berjanji kepada orang Yahudi kalaupun nanti disiksa cuma 40 hari atau 7 hari. Katakan sama mereka, apa orang Yahudi pernah berjanji kepada Allah atau Allah berjanji kepada Yahudi mereka cuma masuk neraka 7 hari atau 40 hari itu? Itu ya. Fala yukhlifallahu ahdahu. Kalau memang Allah, seandainya Allah itu berjanji kepada hambanya tentang sesuatu, maka Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Ini tidak ada. Mereka mengklaim bahwa itu ada di kitab suci mereka. Yang yuharriful kalimah mawadih itu ya. Kitab Taurat dan Injilnya sudah dirubah-rubah. Fala yukhlifallahu ahdahu. Allah tidak pernah bikin janji kesepakatan dengan orang Yahudi akan hal demikian. Kalau memang ada, Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti. Innallaha yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Ini ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini lebih percaya kepada janji manusia daripada kepada janji Allah. Kadang ya. Ini. Kita kadang kepada manusia percaya, tapi kepada Allah tidak percaya. Janji Allah di Al-Quran itu banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Berarti kalau kita dalam hidup ini seolah-olah masalah itu gak ada solusi, berarti kita tidak punya rasa takwa kepada Allah.
itu diantaranya. Ya. Banyak janji-janji Allah itu. Janji Allah itu bukan seperti janji dewan ataupun lurah ya. Janji Allah itu pasti. Ya. Nah, sayangnya kita sebagai manusia, janji yang pasti kita tidak pernah lakukan, tapi janji manusia yang belum tentu pasti kebenarannya, kita kadang mau menurutinya. Kemudian hadirin sekalian, Allah melanjutkan tegurannya, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bal, akan tetapi Muhammad, mereka itu orang-orang yang berkata, yang mengucapkan sesuatu padahal mereka itu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang apa yang dia ucapkan. Itu ngelantur saja. Wes aja diladeni ngomong kita ya. Mereka mengklaim cuma 7 hari, mereka mengklaim cuma 40 hari. Itu perkataan-perkataan yang tidak berdasar. Jangan dipercaya gitu. Hoak gitu ya. Alhamdulillah. Ya ini aja kalau. Kemudian ayat berikutnya, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala mangkasaba, bala tetapi ne tamassakum ngenani iyan narkum ing sira kabeh, wa takhluduna lan kekel sira kabeh fiha ing dalem nar. Mangkasaba sayyi'atan, man sapa wong kasab iya siman sayyi'atan ing dosa ing kaalan, syirkan ing nyekotokaken, wa ahatat bihi lan ngeliputi bihi kelawan man khati'atuhu apa kesalahane siman bil ifradi wal jam'i kelawan ngemufradaken lan ngejamakaken. Jadi lafadz khati'ah bisa dibikin mufrad, bisa dibikin jamak dalam qiraat. Bagaimana? Begini, ada alifnya kalau dijamakkan. Wa ahatat bihi khati'atuhu, begitu. Nah, jadi ada 2 qiraat ini ya. Mungkin Kang Ustaz Hajibat yang lebih ini ya, yang lebih tahu lah. Boleh khati'atuhu, boleh khati'atuhu gitu. Dibikin jamak gitu ya. Dalam qiraat gitu. Ya, Quran kan ada qiraat sab'ah ya. Ada qiraat asroh bahkan. Ya, orang-orang yang hafal Al-Quran itu kalau sudah hafal, mereka juga belajar tentang membaca Al-Quran secara qiraat sab'ah gitu. Satu ayat itu bisa bacaannya, satu lafadz itu bisa 7 macam loh. Itu betapa indahnya Al-Quran. Kita cuma mengenal apa yang disebut dengan imalah doang ya. Wadduha, wadduhi, cuma itu. Kalau mereka ahli qiraat itu macam-macam. Khati'atuhu, khati'atuhu. Ai istaulat, tegese nguasani. Tegese nguasani yenar. Alaihi ing atase man. Wa ahdaqat bihi min kulli janibin wa ahdaqat lan ngeliputi yenar bihi